Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tawassafa wa jadal aqidatal islamiyyah dan asasan bi rabbih wa biqiyasati a'malihi wa masdarati ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala bil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin, karena atas karunia-Nya kita bisa hadir, kita bisa berjumpa, kita bisa bermuajahah dalam kondisi yang insya Allah sehat walafiat. Alhamdulillah, atas izin Allah pula kita masih bisa hadir di sini dengan keimanan, dan inilah satu-satunya yang berharga yang tidak boleh hilang. Dan mudah-mudahan keimanan ini dapat kita pertahankan sampai dengan maut menjemput kita. Amin. Perkenalkan, ini istri saya namanya Parsini. Nama kerennya Iin. Jadi nama kerennya Iin, panggilannya Iin. Nama panggilan di Twitter namanya Ummu Alila. Nama di Facebook juga sama Ummu Alila. Sudah sedia ini PowerPoint saya? Kalau sudah sedia boleh ditampilkan. Oke. Nah, jadi ini istri saya namanya Iin, nama asli Parsini. Kalau yang di sebelah sini istrinya orang lain. Namanya Mbak Emeralda atau lebih dikenal dengan nama Benefico kalau di Twitter. Nah, jadi sekarang teman-teman tahu siapa yang desain buku Udah Putusin Aja, siapa yang desain buku Yuk Berhijab, termasuk nanti yang mendesain buku Khilafah. Yang nanti yang belum makan sampai sekarang, saya juga belum. Nanti insya Allah dapat buku Khilafah pulang. Nanti nanti yang belum dapat makanan, insya Allah dapat buku Khilafah. Yang desain juga nanti adalah timnya Al-Fatih Studio yang digawangi oleh Mbak Benefico. Jadi teman-teman sekalian, kehadiran saya hari ini di sini adalah untuk sedikit berbagi. Kenapa saya bawa cewek-cewek ini ke depan? Karena saya sendiri adalah cowok. Dan kita sudah berbicara bahwa hari ini kita bahas tentang satu materi. Materinya cewek banget. Betul atau betul? Selfie. Nah, kenapa materi ini cewek banget dan kenapa kita adakan materi ini selfie pada hari ini? Karena memang pada zaman-zaman sekarang dunia sudah berubah 100%. Kalau teman-teman perhatian, dunia sekarang gak sama kayak dunia zaman kemarin. Dunia zaman sekarang berubah 100%. Apa yang berubah teman-teman sekalian? Kalau teman-teman lihat zaman sekarang, yang sederhana kalau saya sederhanakan, yang berubah adalah yang baik benar-benar jadi baik, yang jahat benar-benar jadi jahat. Betul atau betul? Masa-masa lalu gak pernah ditemukan yang kayak begini. Saya masuk Islam tahun 2002. Tatkala saya masuk Islam tahun 2002, saya pergi ngisi di satu masjid. Masjidnya sebelum saya ngisi ngomong pada saya begini, Ustaz, kalau nanti ngisi kalau nanti ngisi sekarang, nanti jangan pernah ngomong tentang syariat, apalagi ngomong tentang khilafah. Jangan. Saya tanya, kenapa saya nggak boleh ngomong tentang syariat? Mereka bilang karena syariat belum siap untuk disampaikan pada umat. Daripada orang ngeri, daripada masjid kita dikatain teroris, mendingan Ustaz jangan ngomong tentang syariat. Itu pada tahun 2002. Pada tahun 2014 semua sudah berbeda. Tahun 2006 saya pindah ke Jakarta, bawa istri saya, pakainya sudah begini. Kita tinggal di apartemen. Dan jangan salah sangka, bukan berarti orang tinggal di apartemen itu orang kaya. Tidak, orang tinggal di apartemen di Jakarta justru orang miskin. Paham teman-teman sekalian? Nah, kenapa? Karena apartemen dibandingkan rumah yang ada tanahnya, jelas lebih mahal tanahnya. Kita tinggal di apartemen karena kita nggak punya uang. Di apartemen aja kita tinggal disuruh oleh orang tua. Sampai di sana pas mau naik lift, itu istri saya dilihatin sama satpam.
dari atas sampai ke bawah, seolah di perutnya nyimpen bom, teman-teman sekalian. Lalu saat waktu nanya, bapak mau kemana, ibu mau kemana? Lalu kemudian saya bilang, saya punya unit di atas, langsung di screening dulu, pakai pakai alat yang untuk screening itu, seolah dia bawa bom. Di saat yang sama ada orang keluar dari kolam renang pakai one piece, kemudian naik di lift yang sama. Apa kata satpamnya? Selamat pagi Bu. Padahal pakai one piece, baru keluar dari kolam renang. Lah kenapa? Zaman dulu memang begitu. Orang kerudungan dibilang teroris. Istri saya mulai kerudungan tahun berapa nih? 2001 mulai kerudungan. Tinggalnya di Kota Pati. Ada yang tahu Pati? Tahu? Ya memang kalau yang nggak tahu wajar. Kadang-kadang memang di peta nggak ada. Jadi tergantung petanya. Nah, istri saya di Kota Pati 17 km dari Kota Pati. Penganutnya adalah banyakkan orang-orang di situ orang-orang tradisional. Istri saya kerudungan pada tahun 2001 pulang kampung. Apa kata orang-orang di kampung? Apa kata bapak ibunya? Bapak ibunya bilang, kamu masuk Muhammadiyah ya? Jadi seolah-olah cuma Muhammadiyah doang yang harus kerudungan. Itu zaman dulu. 2012 saya sama teman-teman, sama Mbak Ayu, lalu kemudian sama istri saya, kita buat hijab alilah. Tujuan waktu itu kita buat hijab alilah sederhana. Kita harus mengusung anti mainstream. Mainstream waktu itu kalau teman-teman datang pada launching hijab alilah, mainstream waktu itu adalah hijabers. Betul begitu? Ya kemudian ada tutorialnya. Jadi dulu saya bilang kok hijab ada tutorial tuh piye? Harusnya hijab yang benar tuh ya gak usah pakai tutorial karena semua bisa gitu kan ya. Ada yang diikat-ikat di sini, kemudian diikat di sini terus gantung diri gitu kan ya. Ada yang ditumpuk di sini, tambah satu lagi jadi menara Twin Tower gitu kan ya. Ini kadang-kadang ketika kita melihat kita buat hijab alilah harus jadi anti mainstream. Anti mainstream artinya kita harus beda dengan hijabers. Itu tahun 2012. Tahun 2014 di Tanah Abang seluruhnya yang jual semuanya hijab syar'i 85% teman-teman sekalian. Artinya sekarang apa? Dunia berubah. Kalau teman-teman lihat di media sosial banyak sekali perubahan-perubahan itu. Artis-artis sekarang banyak gaji. Betul begitu? Siapa yang bisa membayangkan bahwa Toko Wisnu gitu kan ya, yang main cinta yang gak habis-habis itu gitu kan ya, yang seasonnya lebih panjang daripada kisah cinta manapun itu gitu kan ya, tiba-tiba kemudian ngaji, kemudian berjenggot, kemudian bilang bahwa saya nyesel pacaran, bahwa kemudian dia bilang bahwa saya ini adalah orang bodoh yang sudah dulu pacaran dan yang muda jangan pernah ikutin saya. Siapa yang pernah kemudian mengira seperti itu? Siapa yang kira kemudian artis-artis yang kita lihat di depan yang dulu adalah justru punggawa dalam benar menyiarkan sesuatu yang gak baik. Tapi siapa sangka kemudian mereka bisa berdiri di depan berhijab syar'i kemudian mengatakan bahwa inilah saya dan yang harusnya itu diikuti. Siapa menanyakan seperti itu? Gak ada. Artis-artis sekarang merasa gak gaul kalau gak ngaji. Mbak Nuri Maulida punya majelis taklim di rumahnya. Oki Stiana Dewi punya majelis taklim di rumahnya. Banyak artis-artis sekarang yang awalnya gak kerudungan, mereka kerudungan. Gitu kan ya? Dunia zaman sekarang sudah berubah, Bapak sekalian. Tapi tidak hanya orang yang bertambah baik yang lebih banyak, orang yang bertambah jahat juga lebih banyak. Dan kadang-kadang kita sedih. Zaman dulu teman-teman sekalian gak pernah ada pembahasan. Para ulama-ulama gak pernah ada pembahasan tentang apakah boleh mengucapkan selamat Natal. Sekarang dibahas. Zaman dulu ulama-ulama gak pernah ada bahasan. Boleh gak orang non-muslim memimpin orang muslim? Gak pernah ada bahasan. Semua sudah sepakat. Sekarang dibahas. Zaman dulu, walaupun bapaknya gak sholat, walaupun ibunya gak kerudungan, walaupun gak bisa baca Quran dua-duanya, tapi kalau punya anak, nikahin anaknya, pasti mantunya harus beragama Islam. Tapi sekarang ada bahasan, boleh gak menikah beda agama? Betul atau betul? Dulu gak pernah ada bahasan, seingat saya, gak pernah ada bahasan apakah Allah itu paling tinggi atau tidak. Gak ada bahasan. Setahu saya cuma ada satu orang yang bahas bahwa ada nggak yang lebih tinggi daripada Allah. Siapa? Namanya Fir'aun. Itu kan ya? Dia berkata, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia dong yang bahas. Zaman sekarang ada yang bahas. Ada
ada yang lebih tinggi daripada Allah. Kata-katanya, kita memang beragama Islam, tapi di atas agama ada hukum ayat-ayat konstitusi. Betul begitu? Gak pernah dibahas zaman dulu, tapi sekarang dibahas. Orang baik tambah banyak, orang jahat juga tambah banyak. Bahasa kerennya polarisasi. Ini yang terjadi di zamannya Nabi. Karena itulah teman-teman sekalian, polarisasi yang begitu besar ini membawa pada satu hal, pengerusakan terhadap wanita-wanita. Sudah saya katakan, zaman dulu itu laki-laki menguasai. Zaman sekarang justru wanita menguasai. Percaya atau percaya? Yakin atau yakin? Contoh, wanita sama laki-laki beda gak? Bedanya wanita sama laki-laki apa? Laki-laki kalau mikir pakai logika, perempuan kalau mikir pakai emosi. Betul begitu? Makanya laki-laki nggak pernah mau nawar kalau disuruh belanja, sedangkan perempuan sudah terlahir untuk nawar. Betul atau betul? Nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, harga ayamnya berapa? Kalau laki-laki harga ayamnya 50.000 Pak, ditawar atau enggak? Enggak, laki-laki mikirnya begini, logis. Kalau saya dikasih 50.000, suruh ngejar ayam sendiri, suruh nangkep ayam sendiri, nyembelih ayam sendiri, ngulitin ayam sendiri, jual ayam sendiri, ogah, mendingan beli keluarin 50.000 tinggal dapat. Oke, selesai. Itu logika laki-laki. Logika perempuan beda, nggak pakai akal, pakainya apa? Berapa harga ayamnya? 50.000. Sama cewek langsung ditawar, 15.000 boleh. Nawarnya sadis gitu. Nggak bisa Bu, ini modalnya udah 45.000. Ya sudah, 47.500 boleh. Dapatlah dia 47.500, bangga banget bisa nawar. Tapi mendadak dia stres seharian ketika ketemu temennya, belinya 47.000. Paham kalau sekalian? Bedanya 500 doang. Kadang-kadang angka laki-laki sulit mencerna. Kenapa dia bisa galau gara-gara 500? Tapi itulah wanita. Zaman dulu laki-laki logis, perempuan emosional. Zaman sekarang laki-laki bisa lebih emosional daripada perempuan. Betul atau betul? Gara-gara apa? Gara-gara media sosial. Itu yang membuat laki-laki lebih mudah mengutarakan perasaan, karena semuanya sekarang ditulis. Lihat sekarang Facebook, status laki-laki. Statusnya apa? Kadang-kadang lebih alay daripada cewek. Betul ya? Hujan rintik-rintik dan kepalamu tidak bisa hilang daripada ingatanku. Titik-titik. Statusnya rasanya perasaan gitu ya. Dan yang tulis juga pakai perasaan. Dari Andi yang selalu merindukanmu siang dan malam, gak berhenti-berhenti walaupun gunungan hujan gitu ya. Laki-laki zaman sekarang lebih alay daripada perempuan. Contoh, kalau saya sebut produk-produk perawatan Nivea, itu produk perawatan laki-laki atau perempuan? Tapi sekarang ada Nivea for Men, betul? Ada Biore for Men, ada Pond's for Men. Majalah marketing mengatakan produk-produk perawatan laki-laki meningkat 3000% teman-teman sekalian. Sekarang laki-laki sudah sama kayak perempuan, alias yang pengen saya kasih tahu pada seluruh jamaah yang banyak ini adalah perempuan sekarang mendominasi laki-laki. Serius, perempuan sekarang mendominasi laki-laki. Artinya yang menentukan arah Islam ke depan adalah bukan laki-laki tapi perempuan. Maka betul orang-orang yang gak suka sama Islam, mereka sangat-sangat penting untuk merusak jamaah perempuan. Karena satu, yang mereka rusak bukan hanya perempuan, tapi dua, suaminya dan anak-anaknya. Gimana cara merusaknya? Karena waktu saya sedikit, karena ini sudah masuk waktu asar, nanti kita akan break waktu asar insya Allah. Cara merusaknya dengan 3 F. Berapa F? F yang pertama, failing. Yang kedua, failing. Yang ketiga, kalik salah. F yang pertama apa? Food. Yang kedua, fun. Yang ketiga, fashion. Food, fun, fashion. Ini bahaya luar biasa. Nah, kenapa? Tujuan mereka adalah menarik orang-orang muslimah agar keluar daripada fitrah mereka, lalu kemudian mereka menjadilah akhwat-akhwat yang tidak ngerti lagi bagaimana fitrah Islam. Bagaimana salah satu contohnya? Menarik rasa malu keluar daripada orang-orang muslim. Lalu seperti apa maksudnya? Nih, kalau gitu kita lihat. Saya mulai dengan satu hadis yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, innama likulli din khuluqun. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak.
Wa khuluqu ummati al-haya, dan sesungguhnya akhlak umatku adalah al-haya. Al-haya artinya rasa malu. Tapi inilah yang sekarang diambil daripada muslimah, rasa malu. Seperti apa diambilnya? Nih. Gitu kan ya? Teman-teman sekalian, saya masih ingat banget. Zaman dulu ketika saya masih SMA, cowok itu ada 3. 1 cowok jantan, 2 cowok pengecut, 3 cowok pengecut banget. Gitu kan ya? Ada 3, cowok jantan, cowok pengecut, dan cowok apa tadi? Pengecut banget. Kalau cowok jantan mau minta foto pada cewek, dia bilang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Boleh nggak saya minta foto?" "Untuk apa?" "Untuk saya pandang." Ini cowok jantan, langsung minta fotonya. Karena zaman dulu yang punya tustar nggak banyak, yang punya kodak nggak banyak zaman dulu. Jadi kalau yang jantan langsung minta fotonya. Ada yang pengecut, gimana caranya kalau mau dapat foto cewek untuk dia pandangi setiap hari? Pas kelas meeting. Nah itu ibu-ibu yang lahir tahun 70-an 80-an tahu itu kelas meeting. Pas kelas meeting, bawa tustar foto diem-diem, lalu dicuci. Sialnya kalau fotonya kabur, nah itulah cerita anak-anak tahun 70-an 80-an, paham ya? Ngambil foto tuh susah, itu kalau yang gak jantan, yang pengecut. Kalau yang pengecut banget, dia pinjem tustel, lalu minta kawan karib ceweknya yang pengen dia dapat fotonya. "Sini dong, ambilin dong fotonya." Nah ini yang pengecut banget. Zaman dulu dapat foto susahnya luar biasa. Zaman sekarang, cewek-cewek menampilkan foto dengan senang hati. Cewek-cewek menampilkan foto apapun yang kemudian mereka suka, sambil makan, gitu kan ya, sambil kemudian lihat ke atas di toilet, gitu kan ya, lalu kemudian dekat lampu supaya nggak kelihatan jeleknya, gitu kan ya. Setelah itu dia ini pula pakai kamera 360, gitu kan ya. Coba teman-teman sekalian coba perhatiin baik-baik, coba lihat di mana kemudian akhwat-akhwat sekarang ada malunya. Zaman dulu akhwat dilihat orang tuh rasanya nggak enak, rasanya nggak mau. Sekarang mau. Ceritanya gimana Mbak kalau akhwat-akhwat zaman dulu kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap wajah, bisa berjumpa, bisa bersilaturahim. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Esmeralda Nur Asri. Mungkin teman-teman yang main di sosial media mengenal saya sebagai @benefiko. Jadi saya juga sering disebut dengan nama Mbak Benefiko. Tapi sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu juga kalau saya itu nama panggilannya sebenarnya adalah Dia. Ya, jadi agak gak nyambung ya dari Esmeralda, Benefiko, Dinda. Tapi saya dipanggil apa aja? Dipanggil tante, dipanggil Umi, dipanggil Mbak, asal jangan Mas, asal jangan Kak. Karena memang kejadiannya kalau misalnya di sosial media, karena saya saat ini sudah mungkin agak sulit ya mencari foto saya. Mungkin Mbak yang sendiri ketika disampaikan ini Mbak Benefiko, oh yang ini gitu. Karena memang foto wajah saya agak jarang. Karena memang sebagaimana yang tadi saya sudah pernah sampaikan tentang masalah selfie itu, jujur saja bahwa saya sendiri juga dulu aktivis selfie, juga pelaku selfie. Ya, sebelum saya mulai ngaji, sebelum saya memahami tentang bagaimana seharusnya seorang muslimah itu, bagaimana akhlak, bagaimana malu, bagaimana sebenarnya kita ini sangat-sangat amat-amat sangat berharga. Ya, jadi sedikit cerita ya teman-teman. Kalau misalnya dulu kita ngambil foto gitu kan, coba dicari angle yang paling bagus atau yang paling jelek. Pasti nggak mau kan kalau yang jelek dari atas gitu kan, lampunya cahayanya harus terang gitu kan, kalau kurang saturasinya di Photoshop gitu ya kalau dulu gitu kan. Nah, jadi memang seperti itulah saya juga sempat melakukan hal-hal yang seperti itu, yang telah kemudian saya sadari gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang gak butuh pengakuan? Kita sebagai seorang wanita memang fitrahnya pengen gak dipuji? Pengen gak? Ya, jadi sialnya memang kalau perempuan itu beda dari laki-laki. Laki-laki itu memang sudah tercipta untuk menggombal. Sialnya perempuan senang digombalin. Mbak bajunya bagus banget, Ustaz bisa aja pakai hati berbunga-bunga. Karena sebenarnya melayang gitu kan. Sama seperti saya dulu gitu. Karena saya
Gak ada yang muji gitu ya, saya gak ada yang muji gitu kan. Akhirnya ketika muncul yang namanya sosial media gitu, karena saya merasa ya sebenarnya rendah diri gitu ya, kurang pede gitu dengan apa yang sudah Allah berikan kepada saya miliknya gitu kan. Selalu pengen ketika melihat teman saya yang upload foto gitu kan, terus dikomenin, ih kamu cantik banget ya sebenarnya. Ah enggak, kamu juga lebih cantik beb. Iya. Padahal ya gue banget ya. Kamu cantik deh beb. Dan saya diri waktu itu, saya juga digituin. Saya juga pengen dibilangin kamu cantik deh Cin gitu kan. Tapi nggak ada waktu itu yang ngomong kayak gitu ke saya. Maka akhirnya saya posting mati-matian. Angle terbaik itu saya salah. Dapet, oh saya tidak lolos waktu itu. Lulus uji dapet gitu kan. Terus kemudian kemiringan keberapa, saya sampai tahu angle-angle terbaik saya, belok kemana, mata saya harus kemana, sampai saya memahami itu. Karena memang setiap hari kerjaannya itu istilahnya kalau sekarang hashtagnya OOTD gitu kan ya, outfit of the day gitu. Waktu itu saya belum tahu sih hashtag kayak gitu, tapi saya sering tuh posting dengan hijab yang ya saat itu masih yang wujudnya banyak sekali aksesorisnya gitu kan, foto dengan angle terbaik, mata beratap ke kamera, terus pandangannya yang bisa bikin Ivan atau laki-laki kelompok-kelompok. Begitu ada yang komen, subhanallah, wow, kalau ada yang langsung nih, pasti bapak mau penjual ini ya, penjual kantong plastik ya. Nah ini apa pengen muntah? Harusnya saya udah digituin gitu ya. Tapi tetap aja ada yang komen-komen seperti itu. Dan ketika ada yang komen seperti itu, dahsyat, mantap, ngeri, ganas atau yang kayak gitu, wow, saya makin besok foto lagi, dan kemudian upload lagi, ganti profile picture yang sehari bisa 3 kali lebih daripada minum obat gitu kan. Nah, kemudian setelah saya memahami bahwa kita ini sebagai muslimah gitu kan ya, makhluk yang diciptakan Allah indah, dan kemudian kita diberi segala keindahan kita ini spesial, berharga, dan spesial berharganya itu hanya boleh dilihat oleh yang memang halal melihat kita. Sehingga perlahan-lahan ketika saya mulai ngaji dan saya mulai melihat wanita-wanita berhijab syar'i, mereka dulu kalau saya melihat main sosial media gitu ya, ada akun Facebook misalnya, ada foto gambarnya bunga gitu kan, atau kartun namanya nama-nama akhwat solihah gitu kan. Kalau saya masih dia ya, terus saya pikir, kok pasang foto gambar bunga sih, pasti nggak punya foto dan pasti mukanya jelek. Dulu waktu saya jadi lihat seperti itu, memahami seperti itu, dan sekarang ternyata saya baru paham bahwa justru ukti-ukti yang seperti itu mereka sangat-sangat menjaga sekali daripada kita. Baik, kalau itu saya lanjutin lagi ya. Ini memang kayak talk show. Jadi cerita kalau kita berbicara tentang selfie ini, malah selfie ini walaupun sudah dilakukan berulang kali, tetap nanti nggak merasa puas. Akhirnya ditingkatkan selfie-nya. Ini sampai masuk majalah Time teman-teman sekalian. Saking pentingnya masalah selfie, coba lihat me generation. Ini penting sekali. Orang menganggap remeh selfie. Orang menganggap remeh selfie. Ini kan cuma foto doang. Padahal teman-teman sekalian, selfie itu adalah sebuah ekspresi atas me, and me. Semuanya harus saya. Semuanya harus saya sentris, sehingga dia tidak menyerahkan sebuah ruang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi kemudian, nah sama, bahkan presiden-presiden dunia itu mencontohkan selfie. Kalau sudah begitu, lebih parah lagi, duck face, gitu kan. Ini saya dulu jagonya tak? Oh ini dulunya begitu ya? Jalan banget gitu, karena muka saya jadi kelihatan lebih wah gitu. Nah makanya Masya Allah. Legal terbaik. Nah makanya coba kemudian kita lihat teman-teman sekalian. Dari riwayat Baihaqi, kemudian disampaikan kepada kita bahwa ada 3 perkara yang membinasakan diri, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ini penting sekali, coba teman-teman sekalian. Kenapa? Selfie ini balik lagi kepada rasa bangga diri. Dia mengajak kita keluar daripada rasa malu dan tidak menjadi muslimah yang seutuhnya. Ada 3 yang kemudian membinasakan diri: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, garis bawahi, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang garis 3, di garis bawahi dan di stabilo, dan pribadi yang berbangga diri. Nah kenapa? Di dalam Islam kita betul-betul dijaga innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu terikat dengan niatnya. Kalau niat sudah salah, semuanya jadi salah. Kalau niatnya untuk berbangga diri sedikit saja, maka seluruhnya sudah jadi sebuah hal yang bakal membinasakan kita. Dan ini kata Rasulullah Muhammad SAW, me, and me. Segalanya adalah saya. Kalau kita lihat foto,
rame-rame, kalau kita dapat foto, yang dilihat pertama kali wajah siapa? Manusia punya kecenderungan untuk ke saya. Tapi ketika orang-orang selfie terus-menerus, jadinya dia bukan hanya selfie, tapi narsis. Dan sudah legal, sudah sah, orang yang suka selfie itu digolongkan sebagai orang yang menderita sakit jiwa. Menderita apa teman sekalian? Sakit jiwa. Lah kenapa? Karena memang ini adalah perilaku impulsif, narsisis. Tahu narsisis? Narsisis diambil nama dari kata-kata seorang laki-laki namanya Narsisus. Narsisus ini ceritanya wajahnya ganteng dan suatu hari tanpa sadar bercermin di kolam. Setelah dia bercermin di kolam, dia bilang, wah ganteng juga ya. Sama kayak ada orang selfie kan, setelah lihat, gue cakep juga ya. Coba dari sini, lebih cakep lagi. Coba dari sini, lebih cakep lagi. Maka dia lama-lama terobsesi. Setiap hari dia harus ngambil foto selfie. Setiap hari harus ngambil foto selfie. Kayak Narsisus tadi, setiap hari dia harus bercermin di kolam. Setiap hari dia harus bercermin di kolam. Setiap hari dia harus bercermin di kolam. Lama-lama dia berusaha menggapai dirinya sendiri dan akhirnya jatuh mati di kolam. Muncullah namanya bunga narsis. Paham teman-teman sekalian? Dan sekarang sudah terjadi. Ada orang di Inggris selfie sudah berkali-kali, tidak mendapatkan pose yang dia inginkan, tidak mendapatkan wajah yang dia anggap cakep. Akhirnya setelah ratusan kali dia selfie sehari, akhirnya dia bunuh diri. Iya, gara-gara memang dia nggak mendapatkan itu perilaku impulsif. Awal-awal sekali cetret, 2 kali cetret, 5 kali. Lama-lama semuanya berpusat pada diri kita sendiri. Me, the universe is me. Apalagi nih, kalau orang sudah kemudian suka selfie, biasanya ada ikut-ikutannya. Apa ikutannya? Tanda-tanda orang yang munafik, senang bila dipuji. Hati-hati. Kalau yang senang dipuji, itu kata Iyad bin Fudail, ini adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal, bahwa tanda-tanda orang yang munafik senang bila dipuji atas sesuatu yang tidak ada pada diri dia. Ngomong-ngomong, kamera 360 diciptakan apa kira-kira? Memperbaiki yang tidak baik dan mengadakan yang tidak ada, dan menghilangkan yang ada tapi jelek, kan itu ya? Coba lihat baik-baik, senang dipuji atas sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Dia benci pada celaan atau kejelekan yang ada pada dirinya. Dan dia marah terhadap orang yang mengoreksi kekurangan dirinya. Lihat aja sindrom yang sama. Orang selfie selalu rentan terhadap celaan orang lain. Betul atau betul? Karena dia menganggap bahwa dirinya lah yang penting. Ketika dirinya diganggu, ketika dirinya diserang, maka dia akan merasa tidak rela. Maka inilah ciri-ciri yang bisa kita lihat tepat seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Di antara ciri-ciri orang munafik, dia senang jika mendengar aib saudaranya. Nah, kalau sudah mulai begitu, udah mulai. Kalau dia sudah gak senang aib dirinya, dia senang dengan aib saudaranya. Bahkan langsung dipublis, di-retweet, di-share kalau dengan aib saudaranya. Betul begitu? Teman-teman sekalian, dari tadi ketika saya mau nyampein materi ini, saya sudah benar-benar berpikir begini sama Mbak Benedigo juga, saya sudah bilang, Mbak, ini materi bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Karena teman-teman sekalian yang hadir di sini, yang followernya paling banyak siapa? Saya. Berarti yang paling bermasalah, yang paling bakal bermasalah dengan ujub bangga diri siapa di ruangan ini? Saya, yang paling berpotensi. Artinya, jangan merasa terserang, ini lagi ngomongin diri sendiri. Bisa dipahami ya? Berarti teman-teman juga harus kemudian ke dalam juga, bukan kepada orang lain. Apalagi bisa kita lihat, ujub ria kibar, ini narsisus. Yang suka berkaca dengan wajahnya sendiri, jatuh cinta pada dirinya sendiri. Narsisus zaman dulu sudah melakukan selfie, cuma zaman dulu belum ada Instagram, jadi selfie-nya adanya di kolam, teman-teman sekalian. Tapi sama-sama membunuh, sama. Apalagi bisa kita lihat ketika seseorang lagi berpakaian dengan pakaian yang necis, rambut tersisir rapi, hingga ia takjub pada dirinya sendiri. Inilah yang namanya dengan ujub, teman-teman sekalian. Ujub adalah bangga diri, merasa diri hebat, merasa diri keren, merasa diri luar biasa. Pertanyaan saya sederhana, jawab diri masing-masing deh. Kalau ada orang yang selfie, kira-kira gimana merasanya? Ya begitu yang dicari.
Ada orang yang bilang, tapi Ustaz sendiri kan video Twitternya avatarnya juga selfie. Itu di foto orang, bro. Salah, di foto orang sis. Selfie itu foto diri sendiri. Desperately di foto orang supaya terlihat keren. Apa yang bisa kita lihat di antara tanda ria? Dia malas apabila sendiri, giat apabila dia ramai, menambah amalnya jika dipuji, dan mengurangi amalnya ketika dicela. Selalu sama. Orang yang sudah mulai selfie, semangatnya kalau ada orang-orang doang. Betul atau betul? Begitu nggak kira-kira? Betul banget Ustaz. Mungkin saya boleh sedikit cerita juga boleh. Dari pengalaman tentang masalah selfie itu. Jadi ketika akhirnya saya dulu dengan kebiasaan habit main Instagram, posting foto diri sendiri ya maksudnya ya. Terus kemudian ketika mulai belajar syar'i, saya mulai agak kurang-kurangin lagi gitu kan, mulai agak dipotong wajahnya, mulai ngadepnya ngadep belakang gitu kan. Belum yang dikasih bunga, jadi ngadep samping gitu kan. Atau ngadep belakang gitu. Nah sekali waktu saya memang kebetulan ya alhamdulillah rezeki juga gitu, sering dapat kiriman dari teman-teman Imar atau Jilbab gitu untuk di endorse. Saya minta tolonglah sama mbak di rumah, mbak tolong dong fotoin saya mau endorse ini, mau diupload ke sosial media, kan membantu teman niatnya gitu. Terus pas sudah hasil foto gitu kan, berapa kali take gitu kan, terus dipilih-pilih, yang ngadep sini gak kelihatan seluruh wajahnya, cuma ngadep samping aja gitu kan. Cakep nih, seneng saya waktu itu. Ini aja, terus saya posting lah foto tersebut, saya upload lah foto tersebut. Karena menurut saya cakep tapi syar'i, cakep tapi gak kelihatan semuanya, gak bakalan lama mengundang fitnah. Pikiran saya waktu itu seperti itu. Postinglah saya foto tersebut di Twitter dan di Instagram. Dan satu yang membuat saya akhirnya saat itu benar-benar kaget, benar-benar tersentak, ketika saya posting foto tersebut di Twitter, follower ada yang mention-mentionan, Ikhwan mention-mentionan. Mereka bilang, subhanallah sekali ya, memang wanita muslimah yang berhijab syar'i itu seperti itu. Ada lagi yang komen, Mbak, itu foto sendiri Mbak, itu muka Mbak sendiri ya? Berarti saya mulai dilihat mukanya bukan lagi, pemikirannya bukan lagi dakwah. Langsung saya cek ketika ikhwan-ikhwan tersebut komen-komenan di Twitter saya, mention-mentionan bolak-balik, saling menanggapi, ya benar begini-begini segala macam, pokoknya muslimah berhijab syar'i itu luar biasa, semoga kita mendapatkan akhwat-akhwat yang nantinya seperti ini menjadi istri. Mereka lagi ngomongin saya, ikhwan-ikhwan yang saya nggak kenal. Lantas apa yang saya pikir? Satu, suami saya kira-kira dong kalau sampai tahu istrinya jadi bahan omongan buat ini ya senang-senangannya ikhwan seperti itu, kira-kira suami saya ridho nggak kalau tahu istrinya digituin? Cemburu? Kira-kira ya. Yang ditanya belum punya suami soalnya Mbak. Karena nggak tahu suami gitu. Dan yang lebih saya kemudian berpikir lagi, bagaimana seandainya kalau ternyata ikhwan-ikhwan yang seperti itu melakukan itu kepada cewek-cewek, foto perempuan-perempuan, itu adalah suami saya. Jadi saya di posisi istri seorang ikhwan yang demen liatin foto selfie cewek-cewek apa-apa. Gimana rasanya? Teman-teman ridho? Rela? Suaminya kayak gitu rela? Itu yang membuat saya akhirnya saya turunin foto saya. Dan saya lebih kaget lagi karena waktu itu foto profil saya dipakai sama akhwat lain, itu menjadi profilnya dia, dan masya Allah saat itu saya ngeri banget baca komen-komen dari ikhwan yang semuanya masya Allah subhanallah kenalan dong nomor telepon, masya Allah ngeri banget. Langsung saya message akhwatnya, Mbak maaf ya itu foto saya tolong diturunin Mbak, saya juga nyesel sudah mengupload foto itu. Di sini poinnya adalah bahwa rasa malu, malu, dan kemudian ketika kita mau upload sesuatu ke sosial media, ketika kita sudah sedang upload, kita nggak boleh sadari siapa yang akan melihat foto kita, siapa yang kemudian akan komen, dan apa yang akan mereka pikirin. Belum lagi kalau kemudian kita nggak tahu ya kalau tiba-tiba ada yang nge-save terus dipakai buat dipandang-pandangin gitu, ngeri banget. Dan ini masalahnya memang begitu. Dan sekarang bukan hanya anak muda yang suka selfie, tapi sekarang ibu-ibu suka selfie. Saya tuh kadang-kadang bisa sama istri, jangan sampai. Nah kenapa? Saya nggak bisa bayangin gimana cerita anaknya ketika lihat ibunya foto selfie begitu. Tiba-tiba buka Instagram, ada 9 kotak, ada monyong, ada kemudian 1 juling dan sebagainya.
Saya stres luar biasa, lalu saya langsung pencet unfollow. Nah, kenapa? Karena ini masalah besar, ini penyakit luar biasa. Sudah mulai pengen nanti, pengen dilihat dan sebagainya. Ini penyakit. Nah, kenapa penyakit? Saya udah bilang sama istri saya. Untungnya saya bilang istri saya, kadang-kadang saya tuh punya istri yang kayak begini. Saya bilang, saya juga beruntung lah. Kenapa? Istri saya ini kadang-kadang bisa membaur dengan umat. Saking membaurnya, dia ini luar biasa. Jadi ketika saya pergi ke Hongkong, bahkan dia nggak bisa dibedakan sama orang-orang biasa. Jadi suatu waktu ketika saya pergi ke Hongkong, itu jamaahnya padat kayak begini, bahkan lebih padat, ini dinding, saya di sini. Nah, istri saya ini tiba-tiba datang langsung duduk di depan. Langsung mulai ditegur, Mbak, jangan duduk di situ, Mbak, jangan, Mbak. Itu tempatnya Ustaz, Mbak. Jangan duduk di situ, Mbak. Jangan, Mbak, itu tempatnya Ustaz. Istri saya cuek aja. Duduk aja di situ, Mbak, jangan, Mbak, ini tempatnya Ustaz. Sampai ibu-ibu tadi lapor kepada panitia, itu siapa sih? Kok berani-berani duduk di tempatnya Ustaz? Ya. Nah, setelah kemudian selesai acara, kan foto-foto, saya foto sama istri saya. Langsung orang-orang bilang, itu Ustaz kok gak menjaga banget sih? Kok dia kholwat sama BMI? Paham sekalian? Istri saya dikatain TKW, teman-teman sekalian. Kok Ustaz kholwat sama TKW sih? Nah, kenapa? Bajunya sama seperti ini. Tapi sudah saya bilang sama istri saya, jadi muslimah itu bukan berarti nggak boleh cantik, bukan. Jadi muslimah itu bukan berarti nggak boleh merawat diri, bukan. Jadi muslimah itu bukan berarti nggak boleh ke salon, facial, manicure, pedicure, bukan. Boleh, sangat boleh sekali. Bahkan nanti istri saya ini sama akhwat-akhwat yang lain mengadakan kelas kecantikan khusus buat suaminya. Gitu ya, karena ini penting, karena suami perlu betah. Saya bilang sama istri saya, hijab syar'i adalah kalau kamu berhasil tidak dilihat sama orang lain. Kalau kamu berhasil tidak jadi perhatian dengan hijabmu, berarti kamu berhasil. Makanya saya bilang sama dia, bajumu di rumah harus lebih bagus daripada bajumu di luar. Kalau bajumu di luar bagus, cowok-cowok ngeliatin kamu, aku gak suka, Allah murka, kamu dosa. Tapi kalau bajumu di rumah lebih bagus, aku suka, kamu juga pasti suka, Allah ridho. Paham ibu sekalian? Nih, kalau nggak percaya, monggo silakan sampaikan undang-undang tentang hal yang tadi. Jadi monggo boleh disampaikan bahwa ya jadi muslim itu bukan berarti kita nggak boleh merawat diri, berarti bukan berarti nggak boleh selfie, bukan berarti anda nggak boleh cantik, bukan. Harus, tapi di depan siapa? Suaminya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Jadi di sini bukan untuk pajangan patung doang, bukan ya. Jadi insya Allah untuk menyampaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkenalannya udah ya, Sobat Teliknya sudah lengkap ya. Yang jelas saya pastinya dari Pati. Ada nggak dari Pati di sini? Ada, memang nggak ada di peta kadang-kadang. Jadi Patinya masih yang gunung banget ya kan, gitu ya. Jadi pedesaan banget, dan di situ ketika istilahnya teman-teman ya mungkin akan menyangka gitu kan ya, bisa menjadi duta sharing gitu kan ya. Kalau di mention di Twitter itu kan banyak yang iri, banyak yang jealous gitu kan. Hati-hati ujub, hati-hati. Tolong ya. Jadi di sini fenomena selfie memang sangat-sangat ya memprihatinkan ya kondisi kepribadian seorang muslimah yang seharusnya malu ya ketika dirinya diperhatikan oleh orang. Nah, ketika dengan adanya hijab harusnya kita tidak diperhatikan orang, tapi dengan fenomena selfie tentunya di sini nilai tadi jadi hilang, ya kan? Jadi mungkin kita pikir itu kan buat koleksi kita, gitu kan? Ya lama-lama kita jadi ngupload ke sosial media, gitu kan? Jadi fitrahnya seorang perempuan yang harusnya dia menutup diri itu jadi hilang, keluar dari diri seorang perempuan, seorang muslimah pun yang belum menikah. Kadang-kadang kita melihat yang belum menikah itu khawatir nggak ketemu jodoh. Iya enggak? Ya kan ya? Kalau melihat seperti itu, ya kan? Jadi mereka berusaha mengambil foto, kemudian bisa tampil cantik di sosial media yang berharap nanti bisa ketemu jodoh di sini. Ya padahal ketika itu yang sedikit cerita kenapa ketemu sama Ustaz Felix ya. Waktu mungkin cerita Ustaz Felix bagaimana ketemu dengan saya gitu kan ya. Mungkin tidak perlulah kita menampakkan diri kita ya.
dengan kesalehan kita, kemudian dengan memperbaiki diri kita supaya menjadi pribadi yang cantik di mata Allah, itu Allah akan dengan sendirinya mendatangkan jodoh untuk kita. Ya, insya Allah. Ya, tidak hanya jodoh di dunia, tapi insya Allah juga di akhirat juga. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini senantiasa yang dikonsentrasikan adalah supaya kita menjadi pribadi yang semakin baik di mata Allah. Ya, bukan berkonsentrasi di hal-hal yang itu malah membuat kita menjadi fitnah dan tidak bermanfaat untuk kita. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Sebelum Mbak Benefito tambahin, saya tambahin dikit sebelum saya lupa. Ujub, ria, takabur, ada yang ngerti bedanya? Ada yang ngerti bedanya ujub, ria, takabur? Makanya ketika saya baca ini, ketika saya buat materi ini, sebenarnya semuanya adalah untuk saya secara pribadi. Ujub, ria, takabur. Ujub itu bukan masalah orang lain, itu masalah kita. Artinya, ujub bisa terjadi walaupun sendiri. Foto, gue cakep banget ya, ujub. Hebat juga ya gue ya, sudah seminggu ini bisa bangun subuh terus. Merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Merasa apa yang kita lakukan ini penting. Merasa diri kita ini hebat. Ujub, hati-hati setan masuk dalam hal yang paling kecil. Yang seringkali khususnya cewek ini masuk daripada jalan ujub. Kalau sudah ujub, kan seperti kata istri saya tadi, awalnya sih untuk dinikmati sendiri. Oh bagus ya, ujub kan sudah dapatkan ya. Setelah dinikmati sendiri, apa yang diharapkan? Di like sama orang, di retweet sama orang, di komen sama orang, maka diuploadlah kemudian mengharapkan bagian daripada manusia. Jadilah dia ria karena manusia. Setelah ria, masuk yang ketiga, takabur. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada mereka. Hati-hati, ini juga termasuk bagian daripada takabur. Ini nyambungnya ketiga tadi. Monggo Mbak kalau mau dilanjutkan. Jadi sering juga saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tadi dengar cerita saya bahwa ketika saya mendapati laki-laki mengomentari fisik saya, mengomentari yang bagus ya dalam tanda kutip dengan maaf ya mungkin dengan syahwat gitu, dengan nafsu, komentari seperti itu gitu kan. Ketika itu saya langsung merasa malu, saya merasa takut, saya merasa malu, dan saya langsung ingat suami saya. Saya ingat suami saya berpikir bahwa gimana kalau seandainya suami saya melakukan itu kepada wanita lain, pasti gak rela. Rela? Enggak kan, pasti gak rela. Nah, terus ada yang bilang gitu kan, ya mbak enak udah punya suami, lah kalau kita ya belum gimana? Lebih susah. Karena banyak juga angkot-angkot yang lain yang ketika saya sampaikan masalah selfie ini, mereka bilang, ya nih emang kalau jomblo itu resah cari perhatian. Kalau jomblo ini memang lebih rentan upload foto selfie, karena tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Malila, dikatakan bahwa ya takut gak dapat jodoh gitu. Sehingga akhirnya kemudian foto upload, harap like, 1000 like, 2000 like, 2 juta like gitu kan. Semakin banyak like-nya, semakin bangga, semakin senang, semakin dekat jodohnya apa enggak? Enggak juga kan ya sebenarnya. Orang yang kemudian foto selfie terus-terusan, apakah kemudian menjamin bahwa jodohnya lebih dulu dia atau lebih dulu yang sudah selfie ya? Mbak, insight laki-laki Mbak. Kenapa? Insight laki-laki. Insight laki-laki teman-teman sekalian, laki-laki suka sama cewek yang malu-malu. Nah itu tuh tip ya. Ingat baik-baik. Nah, Gak pernah sama cewek yang berani banget upload foto selfie. justru takut ya Mbak ya? Laki-laki itu menghargai usaha dia sendiri. Maka kalau tadi dia ambil foto ketika kelas meeting, nah itu karena dia ambil, bukan bersedia diambil. Jadi kira-kira begitu. Jadi teman-teman, kalau seorang muslimah yang sudah menikah, mereka menjaga dirinya daripada fitnah, itu memang sudah sewajarnya, sudah seharusnya, sudah sewajibnya. Tapi kalau muslimah yang belum menikah, belum bersuami, tapi kemudian dari saat ini sudah mulai mempersiapkan diri, menjaga kecantikannya, keindahannya, segala sesuatunya hanya dipersiapkan, diperuntukkan untuk yang halal, itu baru luar biasa, baru keren, ya. Karena apa? Karena nggak perlu lah muslimah itu nyari friend. Ya, tadi yang sudah dibahas masalah ujub, masalah ria, masalah pengen dipuji, banyak fans makin senang,
punya 1.000 fans, punya 1 juta fans, dapat 1.500.000 like. Tapi itu semuanya gak akan berpengaruh apa-apa, melainkan kalau misalnya berbanding dengan laki-laki satu soleh datang melamar kita. Ya. Pilih mana? Pilih 1 juta like atau pilih satu laki-laki soleh datang melamar kita? Jadi kesimpulan dari sini semuanya berjanji ya. Ya. Tapi kalau laki-laki nggak bisa ditanya begitu, Mbak. Pilih 1 juta like atau pilih 1 istri, itu agak masalah. Silakan. Kalau perempuan kan beda kan. Jadi pokoknya semua like, semua segala sesuatunya itu yang kita harapkan pujian-pujian dari manusia, semuanya itu akan gugur dengan datangnya seorang laki-laki yang soleh datang melamar kita baik-baik, mengambil baik-baik secara syar'i. Semua masalah like dan lain sebagainya itu akan putus, akan lewat, akan gak berarti apa-apa. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Kak Felix, laki-laki yang soleh datang melamar Akhwat bukan dari foto selfie-nya. Catat ya teman-teman ya, bukan karena foto selfie-nya. Kalau saya suatu waktu ada murid kajian saya, ada beberapa yang belum nikah. Ketika mereka mau nikah, mereka bilang, Ustaz, ini calon dari saya, kira-kira menurut Ustaz gimana? Saya jawab gampang, punya akun Facebook atau Twitter? Kalau punya, CC-in ke saya. Saya mau lihat Facebook sama Twitternya. Ustaz doyan stalking tuh ya. Kalau ada foto yang kayak begitu, lepas. Enggak, saya bilang, yang kayak gini gak akan bisa jadi seorang ibu yang baik. Nah kenapa? Life is choice. Lihat di dalam Al-Quran, ya, Musa menemui 2 anak Nabi Syuaib. Siapa yang Musa pilih jadi istrinya? Wajahat ihdahuma tamshi alal istihya. Datanglah salah satu di antara dua kakak beradik perempuan ini berjalan kepada Musa, berjalan dengan malu-malu. Menurut Umar bin Khattab tatkala mendengar ayat ini, dia jalan dengan menutupkan sebagian, saking malunya. Bisa dipahami ya, saking malunya. Dan tatkala dia berjalan pada Musa, Musa bilang, jalanlah kamu di depan. Maka dia berjalan seperti orang yang bebas, bukan budak. Menurut Umar bin Khattab, karena berjalan dengan rasa malu. Bisa dipahami kalau saya lihat, pendidikan itu selalu begitu. Laki-laki itu takluknya bukan pada wajah, tidak, tapi karena tingkah laku, tutur kata. Itu yang kalau laki-laki nyari seorang istri yang soleha. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Kalau seandainya kemudian wajahnya cantik, tapi ngomongnya Masya Allah kayak preman, hilang cantiknya. Dan secantik selfie, udah hilang cantiknya. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu tidak berdasarkan sudut pandang cowok yang ganteng ujung. Sudah mulai ujung. Ya, berdasarkan cowok cara pandang Felix seperti itu. Dan saya rasa semua laki-laki juga sama. Laki-laki gak ada yang mau ketika istrinya itu selfie di mana-mana. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Konspirasi yang begini ya. Oke, terima kasih. Gimana kalau niatnya baik teman-teman sekalian? Walaupun niatnya baik, Rasulullah katakan kami tidak pernah diperintah untuk membedah hati seseorang. Kami tidak pernah diperintah untuk melihat niat seseorang, tidak pernah. Niat itu adanya dalam hati dan hanya ada dan Allah yang tahu. Tapi manusia hanya melihat yang tampak saja, yang selfie saja. Umar bin Khattab mengatakan, seandainya seseorang datang kepada kami berbuat baik, walaupun niatnya buruk, kami suka sama dia, karena perbuatannya baik. Tapi kalau dia perbuatannya jelek, walaupun niatnya baik, kami benci pada dia. Berarti yang dilihat adalah penampakannya, bukan niatnya. Bisa dipahami teman sekalian? Nih, ada saya percepat saja. Orang itu nggak akan lupa wajah kita tuh kayak apa. Jadi berapa kali selfie itu nggak berubah pandangan orang terhadap kita. Yang berubah adalah pandangan kita terhadap kita. Dan ternyata setelah disurvei, orang selfie tebal terhadap pandangan orang terhadap kita. Dalam satu segi berhasil, tapi dalam segi yang lain gagal. Lalu bagaimana kemudian selfie yang benar? Ini selfie yang benar. Jadilah orang-orang yang berhasil benar. Di dalam Islam, di dalam agama kita, Rasulullah SAW bersabda, Bada'al Islamu ghoriban. Datangnya Islam itu asing. Summa sayaudu ghoriban. Dia akan kembali menjadi
terasing. Fatubalil ghuraba, maka bahagialah orang-orang yang terasing. Siapa mereka? Yang sendirian, selfie. Apa ciri-ciri mereka? Satu, mereka memperbaiki di saat manusia sudah rusak. Saya cepetin saja. Yang kedua, siapakah orang-orang yang terasing? Adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya, yang pada mereka itu lebih sedikit daripada yang mengingkari, membuli, mengolok-olok mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kelompok-kelompok ini adalah mereka saling berkumpul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan selfie. Artinya apa? Secara singkat, ini selfie yang sebenarnya. Stand on Islam walaupun Anda sendirian. Stand on Islam walaupun Anda tidak ada yang dukung. Sekarang susah atau susah? Susah atau susah? Seperti memegang bara api. Sendirian, walaupun kita di kemudian sendirian, tapi tetap pegang Islam. Ini susahnya luar biasa. Zaman sekarang begitu tidak? Ada orang kerudungan. Kalau zaman dulu, kamu orang yang ilmu ya. Zaman sekarang, udahlah, gak usah sok suci. Terus kerudung dusta. Gitu kan ya? Dibilang orang yang penting hatinya dulu. Kamu aja belum baik, mau ngomongin orang lain. Nah inilah, stand on Islam. Apapun kata orang, kerudungan tetap. Walaupun dibilangin ibu-ibu, walaupun dibilangin ibu haji, kalau sudah perintah Allah, tidak ada cerita tawar-menawar. Ini baru selfie yang benar. Muhasabah pada diri kita. Kalau kita tahu kita benar, walaupun kita tahu kalau kita tahu kita benar, walaupun banyak orang yang nggak suka, tetap pada jalan kita, tetap pada jalan Islam. Betul, betul, betul. Ketika saya kemudian mendakwahkan Islam, banyak yang nggak suka atau tidak? Banyak yang nggak suka atau tidak? Di Twitter kira-kira banyak atau tidak yang nggak suka? Luar biasa banyak. Sampai ada fans orang yang khusus nggak suka sama Felix Yao. Maka ketika ada orang yang nggak suka, selama ada dalil, tetap aja yang penting di jalan Islam. Itu adalah selfie yang sesungguhnya. Ada cerita dikit nih, bagaimana kemudian cerita selfie yang sesungguhnya kalau orang nggak suka? Ada, nggak mau ngomong lagi dia. Monggo Mbak kalau ada tambahan. Jadi intinya sebenarnya sedikit menambahkan saja bahwa muslimah kita sudah dilahirkan, kita sudah diciptakan dengan segala sesuatunya yang paling sempurna dari Allah. Segala sesuatunya sudah yang paling baik dari Allah. Dengan fisik kita yang seperti ini, itu adalah memang sudah yang terbaik, kode dari Allah, takdir yang terbaik untuk kita. Dan Allah hanya minta kita bersyukur atau enggak, bersyukur atau enggak terhadap apa yang sudah Allah beri terhadap kita. Ya, jadi sehingga kalau kita memiliki rasa syukur, sehingga pada akhirnya kita tidak menggantungkan pujian orang lain terhadap kita untuk menilai diri kita, tapi kita hanya menggantungkan hanya kepada pujian Allah semata. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah meyakini bahwa ya ini kita yang paling cantik, ini wujud kita seperti ini yang paling cantik. Kalau saya ditanya sama orang, saya sebenarnya dibilang dalam hadis sebenarnya, kalau Mbak sendiri merasa cantik ya, saya merasa cantik. Saya merasa bersyukur karena ini sisi yang terbaik dari Allah. Meskipun saya bukan seperti artis-artis itu ya wajahnya, tapi menurut saya inilah yang paling cantik buat diri saya. Inilah yang paling baik buat diri saya. Karena apa? Jangan-jangan kalau misalnya saya dikasih wajah lebih cantik lagi daripada ini, bisa jadi saya hari ini gak ngomong tentang hal ini. Bisa jadi saya sibuk foto-foto selfie. Bisa jadi saya lebih ujub daripada yang seperti ini. Bisa jadi saya lebih sombong dan kemudian memanfaatkan sisi saya untuk hal-hal yang tidak biasa. Jadi saya bersyukur sekali diberi wajah yang seperti ini, diberi fisik yang seperti ini, sehingga saya tidak menggantungkan pujian orang lain untuk menilai diri kita, untuk menilai harga diri kita, tapi hanya berharap kepada pujian dari Allah Subhanahu. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.